Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing tutorial bagaimana siswa dengan HP Android mengerjakan CBT Candy yang mana ini adalah sebuah aplikasi untuk PAT atau SAT ya, atau ujian semester di MAN 1 Kota Bengkulu. Nah, yang pertama kita cari Play Store ya. Kemudian kita ketikkan saja RDEV, nanti akan muncul banyak, kita bisa langsung cari. Kemudian ada dua di sini, RDEV itu yang background putih sama background kuning. Silakan pilih yang background putih saja, karena itu yang versi Pro lebih maksimal. Ada 12 MB, silakan diinstal terlebih dahulu ya, sebelum pelaksanaan PAT atau SAT ini. Jadi silakan jika ada aplikasi penuh dan lain sebagainya, kendala, silakan disesuaikan, dihapus dulu mana yang tidak perlu. Ini sudah selesai install, kemudian bisa langsung open. Di sini ada menu, ada tombol lanjutkan, silakan diklik. Nah, di sini biasanya akan menanyakan display other apps atau tampilkan aplikasi lain gitu ya. Nah, ini kita cari aplikasi yang sudah kita install tadi, yakni RDEV ini ya. Ini kita klik saja, kemudian allow atau izinkan ya. Izinkan ya. Nanti bahas, kalau yang HP-nya berbahasa Indonesia izinkan ya. Kalau sudah, kita kembali back, kembali lagi back. Nah, kemudian kita bisa langsung ke scan QR code ya, yang di sini ya. Karena kita menggunakan sistem QR code ya. Nanti dari proktor yang ada di kelas, tiap kelas kalian nanti akan menyediakan QR code. Silakan diklik. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan semua ya. Ini adalah fitur-fitur dari RDEV Exam Browser Pro ya. Di sini dia tidak bisa screenshot, kemudian menyembunyikan navigasi ya, back, kemudian home, recent, semuanya tersembunyi ya. Jadi tidak bisa untuk menyontek ke halaman lain atau ke aplikasi lain atau ke WA dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak bisa dua layar ya. Di sini sudah terkunci, dan kemudian ada beberapa petunjuk ujian, silakan bisa dicermati. Di situ ada berdoa, kemudian dan lain sebagainya, itu nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kita langsung mulai. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah aplikasi ini akan dipinkan? Kalau kita jawab no atau tidak, dia akan kembali lagi dan tertolak. Jadi memang seharusnya kalian klik yang yes atau got it ya. Nanti dia aplikasinya akan terpin ya. Di situ kita klik lagi mulai. Nah, nanti akan muncul pertanyaan lagi, apakah kita mengizinkan aplikasi ini untuk mengambil gambar atau merekam video. Silakan dipilih paling atas saja, gunakan ketika menggunakan aplikasi tersebut. Silakan diklik paling atas. Nah, di sini dia akan scan QR code ya. Nanti dari proktor akan menyediakan. Misalnya ini sudah langsung. Nah, ini nanti otomatis cepat ya. Nah, kemudian di sini langsung muncul, kalau baru install aplikasi, dia akan muncul halo, jangan nyontek ya. Kemudian ini petunjuk-petunjuk ujian ini tanpa kertas ya. Ini untuk mengurangi sampah dan penebangan pohon dan lain sebagainya. Ini adalah tujuan aplikasi ini. Kemudian dilarang untuk menyentuh garis kiri ya. Kemudian garis sebelah kanan juga ya.
karena kaitannya sama nyontek dan lain sebagainya ya. Fitur-fitur HP biasanya ada yang geser kanan kiri, kemudian bawah juga, garis bawah untuk mencegah. Nah ini tidak boleh juga menyontek, dan atas juga, tapi atas tadi tidak ada keterangan, intinya atas bawah tidak boleh. Apa yang terjadi jika atas bawah kiri kanan itu kemudian digeser ya, atau kalian ketika mau kita nanti akan praktek mau ini ya, lihat notif-notif yang di atas misalnya, atau mau pencet tombol home dan lain sebagainya yang di bawah, itu nanti akan ngeblank warna putih dan kalian harus keluar dari aplikasi ini, kemudian nanti otomatis reset. Maksudnya harus minta reset ke Proctor. Nah itu nanti seberapa banyak reset itu nanti harus jelas alasannya, dan itu nanti langsung dicatat oleh pengawas ya. Jadi jangan sampai kalian mencet atas kiri kanan bawah ya, bawah atas. Jadi untuk menghindari kecurigaan pengawas jika kalian itu ternyata menyontek itu. Oke, kita akan uji coba langsung. Untuk yang atas bawah dan kiri kanan itu nanti kita coba nanti ya. Kita masuk dulu. Silakan nanti username sama password nanti dibagikan oleh panitia ujian melalui kartu ya. Kita masukkan saja username. Misalnya username-nya sebentar 12 misal ya, ini ya, ini untuk uji coba saja. Kemudian 40 75, kemudian passwordnya ini password, dan ini untuk dirahasiakan ya, jangan sampai teman-temannya tahu kalau bisa, agar tidak disalahgunakan. Oke, ini sudah, dan pastikan klik logo yang mata ini, jadi bisa memastikan password yang kalian masukkan itu sesuai dengan yang ada di kartu atau tidak. Kemudian kita langsung login. Sedikit perkenalan, berarti ini adalah halaman dari tes ya. Kemudian kalian juga harus pahami fitur yang ada di aplikasi ini. Ada plus di sini ya, plus di pojok kanan bawah. Itu fiturnya hanya untuk merefresh. Misalkan soal itu belum muncul ya, misalnya di jadwal ujian di sini. Nah, ini kan sudah muncul. Misalnya di sini belum muncul, Pak. Misalnya lapor ke panitia, kemudian oh ini sudah dijadwalkan, maka kemudian kalian bisa pencet refresh ya. Refresh itu fungsinya untuk merefresh halaman tersebut. Kalau exit itu nanti kita fokus ke tombol home dulu, rumah. Nah, kita kembali untuk nutup fitur itu ya. Nah, di situ kemudian kalian bisa mulai ujian ya, seperti biasa. Bisa dibaca keterangan-keterangan yang ada, kemudian mulai. Ini untuk konfirmasi lagi, guru pengampunya benar atau tidak, kemudian alokasi dan lain sebagainya itu, tanggal, waktu dan lain sebagainya. Silakan kemudian kalau sudah pasti mulai tes. Nah, di sini ini untuk uji coba saja, silakan bisa asal saja untuk menjawabnya. Oke, kita akan cepat saja. Nah, di sini ada tombol ragu atau selesai ya. Jadi kalau memang kalian masih ragu ya, boleh kalian tandai dengan checklist ragu, tapi mungkin sebaiknya tidak usah diisi saja dulu misalnya ya. Nah, ini sudah terisi semua ya. Jika belum terisi misalnya ya sampai akhir, misalnya ini kan soalnya ada 10, ada satu soal yang belum kalian isi, nanti biasanya ketika kalian mencet selesai kayak gini, dia akan menyampaikan peringatan bahwa ada beberapa soal yang belum diisi. Maka tugas kalian mencari soal mana yang belum diisi untuk dilengkapi, dan semua soal harus dikerjakan. Itu baru bisa diselesaikan. Kecuali kalau waktunya habis, nanti otomatis akan tertutup. Ini jika sudah semuanya selesai. Apakah kamu yakin telah selesai? Nanti pencet ya, oke, itu selesai.
Di sini ada menu-menu yang mungkin kalian harus perhatikan di sini ya. Ada jadwal. Ini tadi ujian yang sudah kalian lakukan, dia sudah tidak bisa diklik lagi karena sudah ujian. Kemudian bisa materi belajar ini sifatnya tidak digunakan ya, tidak penting, tidak digunakan dalam PAT ini. Dan kemudian tugas juga. Kemudian hasil ujian, Pak, apakah kita bisa melihat hasil ujian? Di sini ada menunya, ada fiturnya, bisa diklik atau enggak, bisa, cuma sudah diatur oleh panitia tidak bisa dilihat karena ada soal uraian singkat dengan uraian panjang, yang itu harus dikoreksi dulu oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan itu. Kemudian jika mau exit, langsung tinggal exit, atau sebelum itu kalian lebih baik bisa ke tombol ke logo yang ini ya, yang foto ini, untuk keluar sesuai prosedur ya, bisa keluar dari sini. Nah, ini sudah ke halaman depan, udah selesai nih, udah melaksanakan ujian. Kemudian kalian kemana, Pak? Bagaimana cara keluarnya? Keluarnya melalui tombol exit ini ya, fitur exit. Nanti dia akan menanyakan ketik keluar ujian untuk selesai ujian. Nah, nanti di sini ketikkan keluar ujian ya. Kita coba contohnya ya, keluar ujian. Kita okekan. Nah, dia akan bunyi biasanya ya. Tapi nggak apa-apa, itu artinya berarti sudah selesai. Nah, di sini. Ini bisa di back kembali seperti biasa, tombol home sudah keluar, kemudian kalian bisa exit saja. Klik. Nah, kita coba bagaimana kemudian aplikasi ini bisa tertutup, dalam arti tidak bisa menyontek ya. Kita coba masuk kembali, biar kalian tahu seperti apa resikonya jika kalian menyontek atau membuka aplikasi lain. Ini misalkan kita sudah selesai ya, terus kita coba pencet home, mau cari home ya. Ini saya tombolnya di sini ya. Kita coba ke bawah, kita coba tarik. Nah, itu dia akan bunyi dan kemudian juga ngeblank putih. Terus bagaimana ini, Pak? Apakah bisa di refresh? Coba kita refresh. Nah, ternyata nggak bisa. Refresh juga nggak bisa. Maka harus keluar. Nah, keluar seperti yang cara yang sebelumnya tadi, keluar ujian. Nah, itu akan banyak bunyi. Nah, kalian mungkin akan malu sendiri ya karena banyak bunyi. Cukuplah bunyi sekali ketika proses ujian telah selesai. Nah, sudah keluar. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Yang jelas silakan kalian laksanakan PAT ini dengan kejujuran ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.